Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa cuman dari cara seseorang ngomong kita kadang udah bisa nebak kalau dia lagi senang, sedih, atau bahkan lagi marah? Atau pernah nggak cuman dari satu kalimat sederhana kita langsung tahu kalau teman kita ini lagi nggak baik-baik aja? Nah, ternyata semua itu ada hubungannya dengan bahasa. Yuk kita bahas lebih lanjut bagaimana bahasa Indonesia ternyata berkaitan erat dengan dunia psikologi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Rahayu Lestari dengan NIM 4523 091107, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dan kaitannya dengan psikologi. Jadi buat teman-teman yang penasaran kenapa bahasa bisa berhubungan dengan cara kita berpikir, merasakan, bahkan cara kita memahami emosi seseorang. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu tentang bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan yang kita gunakan setiap hari. Tapi sebenarnya bahasa itu bukan cuman kita pakai buat ngobrol atau menyampaikan informasi aja. Jadi lewat bahasa, kita bisa berbagi cerita, menyampaikan pendapat, bahkan menunjukkan siapa diri kita. Makanya bahasa punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang bahasa, sekarang kita masuk ke hubungannya dengan pikiran. Pernah nggak sih kalian memikirkan sesuatu tapi bingung mau menjelaskannya seperti apa? Nah, sebelum kita berbicara, sebenarnya otak kita ini sudah bekerja lebih dulu untuk menyusun kata-kata. Jadi, dalam psikologi, bahasa ini sangat berkaitan dengan proses kita berpikir. Semakin baik kita menyusun bahasa, maka biasanya akan semakin mudah juga untuk orang lain pahami apa yang kita maksud. Selain berkaitan dengan pikiran, bahasa juga punya hubungan yang erat dengan perasaan. Misalnya nih, saat kita bilang, aku lagi senang banget hari ini, atau aku lagi kecewa. Nah, sebenarnya kita ini sedang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan. Dari situ orang lain jadi lebih mudah memahami apa yang sedang kita rasakan. Lalu, bagaimana dengan emosi? Yuk lanjut. Dalam dunia psikologi, bahasa juga membantu kita memahami emosi seseorang. Cara seseorang berbicara, memilih kata, atau menceritakan pengalamannya seringkali memberikan gambaran tentang kondisi emosinya. Nah, itulah mengapa saat proses konseling, psikolog lebih banyak mendengarkan cerita dari klien. Contohnya sederhana, misalnya teman kita ini berkata, aku capek banget, rasanya pengen nyerah gitu. Nah, dari kalimat itu kita nggak cuma mendengarkan kata-katanya, tapi kita juga bisa menangkap bahwa mungkin dia ini sedang merasa lelah secara emosional. Jadi bahasa ini bukan cuma hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu kita memahami kondisi seseorang. Nah, jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga berperan dalam menyampaikan pikiran, mengungkapkan perasaan, atau bahkan memahami emosi manusia. Menurutku, inilah yang membuat bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia psikologi. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.